Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Insya Allah buku ini bisa nambah semangat kalian sholawat. Ini buku pertamaku. Buat yang belum punya, beli aja di Gramedia atau kalian bisa klik linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang punya testimoni salawat, silahkan kirimkan testimoni kamu ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Yang bingung cara kirim email, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang banget kan, langsung aja kirim emailnya ya. Dan buat teman-teman yang mau punya jilbab cantik seperti ini, insya Allah jilbab ini cocok di wajah kalian. Mau yang wajahnya panjang, yang wajahnya bulat, yang pipinya cabi, cocok insya Allah. Pokoknya kalau mau beli langsung aja klik linknya di deskripsi box. Ini bahannya anti lecak, pokoknya nyaman banget dipakai ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mas MF nih teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Kenalin, saya Mas MF dari Bekasi. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah Mas MF. Semoga dalam keadaan sehat selalu, amin. Izin pakai nama samaran ya Mbak Mel. Mbak Mel, saya mau share testimoni tanggal 5 Agustus 2023 kemarin adalah tepat tanggal jatuh tempo tagihan saya sekitar 3,3 juta. Waktu itu saya lagi pegang duit hanya sekitar 2,8 juta, dimana saya masih kurang sekitar 600 ribuan. Saya bangun untuk sholat tahajud dan sholat hajat. Saya berdoa semoga Allah kirimkan petunjuk untuk saya agar bisa melunasi hutang di hari ini karena jatuh tempo. Setelah sholat subuh, saya punya celengan subuh dan saya masukkan uang beserta doa dan hajatnya. Di sisi lain, saya kasih makan kucing di waktu subuh karena mama saya jualan warteg. Sembari membantu saya luangkan untuk zikir, sholawat, baca waqiah, ayat 1000 dinar, sholawat munjiat, dan sholawat adrikni. Setelah itu saya tidur, habis bantu mama jualan. Paginya saya bangun untuk sholat duha 6 rakaat, dan setelah sholat saya baca waqiah, ad-duha, surat al-insyirah, zikir, sholawat, dan ayat 1000 dinar. Saat itu saya masuk shift siang kerjanya. Sebelum berangkat kerja, mama saya suruh untuk sholat di masjid waktu zuhur. Akhirnya saya ke masjid ikut sholat berjamaah. Sholat sunnah sebelum dan sesudahnya juga. Saya sempatkan bawa infak 2000 dan saya berdoa, ya Allah, semoga engkau melancarkan urusan dunia dan akhiratku. Setelah itu saya berangkat kerja dan bawa tasbih digital. Cowok bawa tasbih digital jarang-jarang loh, keren. Lanjut ya. Sebelum berangkat, saya kasih makan kucing lagi Mbak. Perjalanan menuju ke kantor, saya baca doa Nabi Yunus 100 kali, salawat pohon uang 100 kali, salawat pohon uang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Salawat adrikni 100 kali, ayat 1000 dinar, saya baca surat Ar-Rahman, doa dan zikir lainnya. Serta salawat munjiatnya dapat 80 kali. Setelah sampai di kantor, saya langsung handle 17 karyawan. Karena pada saat itu saya seorang diri karyawan senior yang akan mengajarkan 17 karyawan yang baru join. 17 karyawan tersebut suka saat saya isi materi. Kata mereka saya sabar ajarinnya. Sabar kalau ditanya, ramah dan humble saat menjawab dari pertanyaan mereka. Alhamdulillah saya senang dapat feedback positif. Di sisi lain saya masih memikirkan uang kekurangan 600 ribu. Karena jatuh tempo di hari ini saya harus bayar 3,3 juta. Namun uang saya hanya 2,8. Dalam hati saya sholawat terus Mbak Mel. Akhirnya waktu sholat asar tiba, saya langsung cut materi training dan saya izin mau sholat. Amalan saat saya sholat asar adalah zikir petang dan baca 7 kali surat al-insyirah. Setelah itu saya lanjut bekerja. Masuk di waktu maghrib,
di mana jam istirahat dan saya langsung sholat maghrib sebelum makan malam. Amalan saya saat maghrib adalah baca Yasin. Masya Allah. Karena hitungan jam sudah mau jatuh tempo dan saya bingung mau cari kemana 600.000. Akhirnya setelah makan saya punya waktu sekitar 20 menit untuk zikir. Saya amalkan salawat adrik nih. Saat saya baca 5 kali salawat adrik nih, tiba-tiba subscriber saya dari Bandung chat saya bahwa dia sudah gajian dan disuruh kirim rekening. Apakah ini petunjuk dari Allah? Ketika keadaan urgent, azan berkumandang langsung ambil wudhu dan sholat, Mbak. Saya kaget, ya Allah, waktu itu emang saya chat cuma beliau gajian tanggal 5. Cuma saya nggak kepikiran, Mbak, kalau beliau chat saya. Setelah saya kirim rekening, beliau transfer. Saya deg-degan pas dikirim bukti transfer. Ketika saya butuh 600 lagi, beliau kirim 1 juta, Mbak, ke saya. Saya kaget, ya Allah, ketika saya butuh 600.000. Tapi Allah kasih petunjuk dan rezeki lebih. Dari awal saya enggak cerita kurang berapa, namun beliau hanya pegang uang 250.000 pas sebelum gajian. Saya tahan nangis, Mbak, karena banyak orang. Lalu saya bilang, ini gimana gantinya, Mas? Karena banyak banget 1 juta. Lalu beliau bilang untuk gantinya kapan aja. Masya Allah. Kalau udah ada rezeki, ya Allah, di situ yang saya pikirkan betapa dahsyatnya sholawat. Ketika baru baca 5 kali sholawat adrik nih, Allah kasih bantuan lewat orang lain. Saya kenal beliau karena subscriber saya, dan beliau bilang saat interview di kantor yang saya kerja sempat nonton channel saya. Masya Allah, Mbak, saya kaget sebaik itu beliau. Saya juga sempat belikan beliau jaket karena saya apresiasi sudah support channel saya di bulan Januari. Segitu aja, Mbak Mel, maaf kalau kepanjangan. Semoga Mbak Mel dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT dan banyak rezekinya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, aku agak bingung nih. Beliau karena subscriber saya saat interview di kantor yang saya sempat men-channel. Aku bingung ya, mungkin mungkin masnya ada cerita gitu ya ke subscribernya gitu ya, kalau lagi butuh uang gitu kah? Ya, karena di sini ada kalimat dari awal saya nggak cerita kurang berapa gitu ya. Mungkin ada ngobrol-ngobrol gitu ya tentang pinjol. Mungkin ya kita nggak tahu. Aku juga nggak tahu channelnya masnya apa nih ya. Dahsyat banget pokoknya. Tapi Mas, itu bukan gara-gara adrik nih 5 kali, Mas. Bukan. Kamu udah baca dari kemarin-kemarin sholawatnya, ya kan? Kemudian kamu juga udah berjuang ya dari mulai sholat subuh, sholat duha, zuhur, asan, maghrib, belum lagi sholat berjamaah juga, qobliyah badiah dijalanin, kemudian baca ini, baca itu, semuanya itulah yang membuat akhirnya datang pertolongan Allah. Jadi bukan karena 5 kali adrik nih ya, itu kan memang udah seharian tuh. Allah masih bercanda sama masnya, udah baca ini, udah baca itu, udah ngelakuin ini itu, masih belum juga datang pertolongan. Tapi Masya Allah, masnya nggak nyerah. Terus aja terus dibaca sampai akhirnya sambil menunggu keajaiban datang, terus bersolawat. Pas lagi baca salawat adrik nih 5 kali, di hitungan kelima datang pertolongan Allah. Masya Allah, keren banget. Jadi satu pesan aku, nanti ketika sudah lunas, jangan coba-coba berurusan lagi sama yang namanya riba. Jangan nambah riba baru ya, karena nanti pusing lagi, stres lagi, dosa juga nambah lagi. Jangan, stop. Kalau teman-teman mau rezekinya lancar, stop yang namanya riba. Jangan berusaha sama riba. Kalau udah terlanjur, iya udah, jalanin riba yang ada, bismillah, minta bantuan Allah, tapi jangan nambah riba baru. Itu kuncinya. Satu lagi, kalau kalian mau rezekinya nggak seret, jangan nunda bayar hutang. Itu yang penting, yang kadang-kadang kita suka menyepelekan. Nggak usah bayar dulu deh, orang dia banyak duit ini, tuh abis jalan-jalan, tuh abis makan enak, tuh begini, begitu, begini, gitu. Jangan, teman-teman. Karena ketika kita menahan uang orang, rezeki kita seret. Beneran deh. Ya, jangan ditahan. Kalau udah waktunya bayar, kamu misalnya pinjam sama kakak kamu, atau kamu pinjam sama teman kamu, sama saudara kamu, udah janji mau bayar. Kalau memang kamu belum ada, bener-bener nggak ada, ngomong. Kalau emang ada, jangan sampai berpikir, dia banyak duitnya ini, dia nggak nagih ini, ya udah deh nanti aja aku bayarnya, aku mau ini dulu. Jangan. Itu bikin rezeki kamu seret. Udah banyak banget buktinya seperti itu, teman-teman. Aku perhatikan mereka yang suka menunda, ada aja tuh. Pokoknya yang nunda bayar utang, hidupnya tuh utang terus. Tapi teman-teman yang nonton jangan tersinggung ya. Nanti Mbak Mel nih, aku punya utang nggak bayar sama temen aku, sama ini aku di gini sama. Enggak, aku cuma ngingetin kalian.
Saat kalian ada, bayar. Misalnya kalian punya utang sama saudara 300.000 ya. Kalian udah janji nih bulan depan, udah waktunya bayar belum ada. Kalian cuma punya uang misalnya 100.000. Ngomong aja, Mbak maaf aku belum ada uang, ini ada 100.000, boleh nggak aku cicil 50.000 dulu, misalnya 50.000 buat aku, atau 20.000 dulu. Ngomong. Kalau misalnya dia bilang nggak mau, nggak, aku nggak mau dicicil Mbak, kamu kalau ada langsung bayar. Jadi kamu siapin, kamu kalau perlu kamu celengin, beli celengan, masukin 20.000 ya. Karena kalau nggak gitu, kalau nggak diniatin nggak kebayar-bayar nantinya. Namanya juga kebutuhan ya, ada aja, apalagi zaman sekarang kebutuhan serba mahal. Ya teman-teman, jangan menunda bayar utang. Ya Mas ya, keren banget, pertahankan baca sholawat. Jadi jangan cuman karena lagi jatuh tempo aja, pertahankan baca sholawat, sholat di masjidnya, sholat berjamaahnya, masya Allah banget ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga masnya, Mas FF lancar rezekinya, dimudahkan segala urusan sama Allah, lunas utang-utangnya, dan semoga teman-teman yang nonton rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera diijabah sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.